Nah, pagi hari ini firman Tuhan mau kami judul dengan penjahat yang diampuni oleh Tuhan. Memang tadi pagi sempat kami share di grup ya. Orang yang terhukum ya, orang yang terhukum tidak bersalah, atau orang yang terhukum tidak bersalah, hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Tetapi itu hanya untuk Tuhan. Tetapi ini kita akan membahas karakter manusia, yaitu yang ada di dalam firman Tuhan yang tercatat di dalam Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-43. Mari kita baca bersama-sama atau bergiliran supaya kita bisa saling mendengarkan, saling membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya ayat yang pertama, yaitu ayat yang genap, teman-teman ayat yang ganjil. Lukas 23, Lukas pasal 23 ayat yang ke-39 sampai 43. Sudah ketemu semua? Ya, mari kita baca bergiliran ya. Saya ayat yang ke-39, teman-teman ayat yang 40. Saya berarti ayat yang ganjil. 3, 2, 1 ayat yang 39. Sekarang seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. 42. Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kita baca bersama-sama ayat yang terakhir. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Sorga." Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kembali kita boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, yang dimana setiap saat, setiap waktu kita adalah sebagai orang-orang pendosa, orang-orang yang berdosa. Apakah kita tetap berdosa seperti seorang penjahat ya, yang satu, dan atau seperti penjahat yang lainnya? Nah, di dalam nas ini ada 3 peringatan yang harus kita ikuti atau kita teladani ya. Yang satu jangan sampai diteladani, tetapi ada yang 3 yang harus kita teladani. Sebenarnya ada 4 pesan di dalam ayat ini ya. Kalau kita melihat ayat yang pertama yang dikatakan seperti ini, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia yang dikatakan dia adalah Yesus Kristus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami."
sudah tahu bahwa dia itu adalah sang perampok, sang penjahat. Tetapi dia sebenarnya juga tahu siapa yang disalibkan di sebelah mereka itu. Mereka tidak menyadari bahwa yang disalib itu adalah seorang yang benar, seorang yang tidak pernah membuat satu kesalahan apapun. Tetapi seorang penjahat ini tidak menyadari setiap problem apa yang mereka alami, maka setiap hari perbuatannya selalu jahat. Jahat dan jahat. Ketika mengalami detik-detik terakhir dalam kematiannya di kayu salib, mereka tidak bertobat. Makanya seringkali kami juga melihat merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34 yang berbunyi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di mana pada saat itu kesusahan sehari yang dialami oleh penjahat ini, dia tidak menyadari bahwa kesusahan hari itu sebenarnya cukup hari itu saja. Karena besok ada kesusahannya sendiri. Tetapi kita sangat bersyukur kalau pagi hari ini kita melihat, mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari yang telah kita lalui sampai pada hari ini. Masihkah kita menumpuk suatu permasalahan itu di dalam setiap kehidupan kita? Kalau kita semakin menumpuk permasalahan-permasalahan kehidupan kita pada hari ini, maka hari esok akan ditambah kesusahan yang lebih berat lagi. Seperti penjahat yang satu ini mengatakan, jikalau engkau Mesias, jikalau engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan aku. Dia menghujat Kristus seperti itu di dalam hatinya. Padahal dia tahu keadaannya, sebentar lagi dia mati. Tetapi dia tetap menumpuk permasalahannya pada saat digantung di kayu salib. Dia tidak menyelesaikan. Padahal firman Tuhan juga mengatakan di dalam Matius dengan jelas, kesusahan sehari cukup hari ini saja. Nanti diselesaikan Tuhan sendiri kalau kita berharap kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama adalah penjahat yang menumpuk permasalahannya. Jadi dia tidak menyelesaikan permasalahannya pada waktu itu, tetapi dia selalu menumpuk. Seperti kami kemarin sore, ya, setelah kami pulang dari persekutuan bersama Pak Edi, ya, kami bersih-bersih dan sebentar kami lari-lari sama Petra. Dan setelah sama Petra saya lari-lari, dan saya setelah saya mandi, saya mau merebahkan tubuh saya untuk istirahat sejenak. Ternyata setelah mandi dan ada tugas lagi, yaitu masang ini. Setelah kami pasang selesai, setelah kami memasang di tengah perjalanan sebenarnya sudah jadi sudah nggak kuat. Ya. Tetapi saya lanjutkan sampai selesai. Karena saya takut kalau nanti, ya, saya tunda, saya tumpuk, berarti saya besok ada permasalahan lagi, saya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Nah, dari situ meskipun saya bertasi-tasi untuk memasang pada saat itu, sudah selesai terpasang. Ketika selesai terpasang, nggak tahu apa yang terjadi. Kepala rasanya pusing, perut mual-mual. Sampai jalan saya kesini aja seok-seok. Sampai sekarang masih jarang. Entah kemarin itu dipijeti sama bugem itu ya, mungkin terlalu keras, saya nggak tahu. Saya jalan sampai semper gini, ya. Ternyata jarang kaki saya dua-duanya dipiriti. Masuk angin. Ya, puji Tuhan. Pada saat hari itu, hari kemarin saya dapat menyelesaikan, dan sekarang kita boleh menikmati, bisa kita pakai seperti itu. Itulah permasalahan. Jangan sampai kita menumpuk permasalahan itu. Nah, sayang sekali penjahat ini adalah penjahat yang menumpuk permasalahannya. Maka dia akan
mendapatkan permasalahannya yang lebih berat lagi ketika dia tidak diterima di dalam kerajaan sorga. Pasti dia mengutuk Tuhan dengan sedemikian rupa. Jika engkau Mesias, selamatkanlah kami dan dirimu sendiri. Dia mengejek suatu Mesias yang dikagumi semua murid-murid pada saat itu, yang disahkan oleh Bapa yang di sorga melalui baptisan Yohanes, sampai Bapa di sorga mengatakan, inilah anakku, anak yang kukasihi. Nah, sementara penjahat itu tidak menghormati sama sekali. Dia terus-menerus melecehkan di kayu salib. Dia padahal mempunyai beban yang luar biasa beratnya. Dia disalib. Sebenarnya dia sudah tidak sanggup menahan lagi, tetapi dia masih mengejek Kristus yang ada di kayu salib. Dia menghina Yesus di kayu salib dengan mengatakan, selamatkanlah dirimu jika engkau Kristus Tuhan. Sekaligus dia juga minta pertolongan sebenarnya, tapi pertolongannya suatu pengejekan kepada Kristus. Jadi penjahat yang satu adalah penjahat yang menumpuk segala permasalahan. Mari kita akan melihat penjahat yang kedua dalam ayat yang ke-40. Andreas bisa membacakan ayat yang ke-40 sampai ayat 42. Tapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Tidak engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Puji Tuhan. Hal yang penuh hikmah yang dimiliki oleh penjahat nomor 2 ini. Penjahat nomor 2 ini di sini mengatakan, ya, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Dia menyadari, penjahat yang kedua ini, bahwa dia itu memang layak dihukum untuk menerima ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Apa perbuatan mereka? Perbuatan mereka adalah merampok, mencuri, dan lain sebagainya, ya. Sehingga dia layak menerima suatu hukuman. Nah, tetapi dijelaskan lagi di dalam ayat yang ke-42 selanjutnya, perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah, tetapi dia memberi pembelaan kepada Kristus. Jadi seorang penjahat ini memberikan suatu pembelaan kepada Kristus yang disalib di sebelahnya, kepada temannya yang tadi selalu menghujat Yesus dengan kata-kata, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang kedua adalah membela kebenaran daripada Kristus di kayu salib. Kita patut menerima upah kita. Kita patut dihukum karena kita telah berbuat jahat. Seperti itu. Tetapi dia membela Kristus yang tidak bersalah. Sedangkan orang ini, orang di sebelah kita ini tidak mempunyai kesalahan apapun. Dia adalah orang benar. Dia sebenarnya tidak layak disalib. Seperti itu. Nah, akhirnya dia juga memohon kepada Tuhan Yesus, kepada Kristus yang disalib itu. Hei Yesus, ingatlah kepadaku ketika engkau datang di Kudus. Ini luar biasa. Jadi dia menyadari suatu kesalahannya. Pada waktu detik-detik terakhir, dia teringat kepada kepribadiannya yang sebentar lagi dia akan mati. Aku akan kemana kalau mati? Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam Korintus, ya, mari kita lihat sebentar di dalam Korintus, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17.
2 Korintus 5 pasal yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia tahu perbuatan-perbuatan lamanya, dia tahu. Pada waktu dia tergantung di kayu salib, dia teringat. Berarti itu adalah perbuatan-perbuatan lamanya. Dia menyadari, baru sadar pada waktu di kayu salib, bahwa yang baru sebenarnya sudah datang. Kalau yang baru sudah datang, dia cepat-cepat mengambil kesempatan itu, mengambil kesempatan kepada Kristus, sehingga mereka mengucapkan, "Hei Yesus, jikalau engkau dalam kerajaan sorga, ingatlah kepadaku." Dia teringat, ya. Dia mengingatkan, sekaligus dia membela Kristus di hadapan temannya yang jahat itu. Dia membela. Kita itu selayaknya orang yang terhukum, orang yang tersiksa, sebab kita masih melakukan setiap perbuatan-perbuatan kita yang lama. Seharusnya pada saat hari ini kita bertobat. Orang ini tidak bersalah, seperti itu ya. Sedangkan kita patut menerima upah kita, tetapi dia mengambil suatu kesempatan yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, siapa di dalam Kristus, mereka adalah ciptaan baru. Dia mengambil suatu kesempatan bahwa Kristus ada di sampingnya, ya, sehingga dia mengambil suatu kesempatan. Dia meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang lama. Dia melupakan siksaannya di kayu salib itu. Dia sambil membela Kristus di kayu salib. Kalau kita melihat saat hari, banyak orang-orang Kristen yang tidak membela Kristus, padahal dia sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Ketika berjalan dengan teman-temannya yang bukan seiman dengan Kristus, ditanya, kamu saiki dadi Kristen kok? Sopo wong Kristen? Kok aku melu-melu ning gereja tok kae, saiki wis gak enak, cuma aku ngumpuli kancaku. Nah itu sebenarnya menyangka Yesus seperti penjahat tadi. Tetapi kalau kita ditanya, kamu saiki menjadi orang Kristen? Siap, karena saya menerima janji Tuhan. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru berarti ciptaan yang diselamatkan oleh Tuhan. Banyak sekali saya dengar seperti itu. Apalagi pada saat dari penyangkalan yang tidak ketoro sama sekali, ya, yaitu penyangkalan rata-rata menjual Kristus. Banyak anak-anak Tuhan menjual Kristus, dijual dengan cara menikah, yang bujangan menikah dengan orang di luar sana, sehingga meninggalkan Kristus, yang sudah memberikan jaminan surga, memberikan jaminan firdaus, memberikan suatu hidup baru, memberikan terang yang baru di dalam Kristus, memberikan ciptaan baru, dijadikan ciptaan baru oleh Kristus. Tetapi dengan dia ditinggalkan, gara-gara pekerjaan juga bisa meninggalkan Kristus. Kamu kalau bekerja di kantorku, kalau kamu tidak menjadi seiman dengan saya, kamu tidak masuk di dalam pekerjaan. Nah, ini seringkali yang dilakukan anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengenal Kristus. Kalau kita melihat itu dalam karakter seorang penjahat yang nomor 2 ini, kita pasti tidak akan meninggalkan Kristus lagi, karena janjinya adalah luar biasa. Ketika Tuhan berjanji dan berfirman kepada penjahat ini, apa yang terjadi?
yang diperoleh penjahat, yaitu penjahat memberikan suatu pembelaan kepada Kristus. Yang diperoleh penjahat itu apa saja? Tempat yang layak, tempat yang sangat tinggi, yang tidak mungkin didatangi oleh manusia siapapun tanpa perkenanan Tuhan. Tetapi penjahat nomor 2 ini yang membela Yesus di hadapan orang banyak pada waktu itu, di hadapan para imam-imam besar, para tentara-tentara Romawi yang pada saat itu juga menjaga pada waktu penyaliban. Dia berani total bersaksi bahwa Yesus adalah orang yang tidak bersalah, yang harus dibela. Meskipun dia di kayu salib sebentar lagi akan mati, tetapi dia tetap membela. Dia adalah orang yang tidak bersalah sama sekali. Tidak pantas mereka sebenarnya dihukum. Itu pembelaan seorang perampok, seorang penjahat kepada Kristus Sang Juru Selamat. Jadi kalau kita melihat jawaban Yesus, jawaban Kristus kepada sang penjahat, mari kita lihat. Mungkin Mas Pi bisa membacakan ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Puji Tuhan, hal yang luar biasa. Nah, di dalam kehidupannya, perampok nomor 2 ini, penjahat nomor 2 ini menyandarkan seluruh pengharapannya kepada Kristus. Sehingga Tuhan pada waktu itu si Kristus yang digantung di kayu salib menjawab dengan tegas, berjanji kepada perampok yang nomor 2 ini dengan mengatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Paradis. Bagaimana dengan penjahat yang satu tadi? Dia jelas jatuh dalam dosa. Dia sudah menghina Yesus, sama-sama disalib, sama-sama disalibnya. Dia tetap menghujat Yesus. Dia tidak mau meminta ampun. Nah, ini suatu peringatan bagi kita, teman-teman kita semuanya, di mana pada saat hari ini kita mendengar, kita bisa memakai firman Tuhan ini sebagai rema dalam setiap kehidupan kita. Masakan saya harus terus berbuat jahat? Saya ini sudah menjadi orang jahat. Masa saya terus berbuat jahat? Masa saya terus menghujat Kristus? Jangan sampai kita menjadi penjahat yang nomor 1. Dalam akhir hidupnya, pada hari itu juga dia tidak mau bertobat, maka dia akan menerima hukuman yang setimpal. Bahkan pada hari itu juga dia akan masuk hukuman yang kekal. Dikatakan kesusahan sehari cukuplah sehari, tetapi dia menambah sendiri hukumannya sampai kekekalan. Tetapi penjahat yang kedua menerima hukuman pada saat itu, tetapi hari esoknya dia menjadi ciptaan yang baru karena dia membela Kristus di kayu salib. Hanya berkata, ingat Tuhan Yesus pada waktu engkau datang sebagai raja. Kalau dikatakan sebagai raja berarti mempunyai otoritas yang luar biasa, yaitu otoritas untuk mengampuni segala dosa, memberikan suatu tempat yang layak bagi seorang penjahat. Karena
Dia juga menyebut, ingatlah kepadaku jika engkau datang sebagai raja. Apakah ada raja yang tidak berkuasa? Kira-kira ada pada ya? Kalau suatu pulau, misalkan di Pulau Jawa, pada saat itu dikuasai oleh berkuasa pasti Raja Siliwangi untuk menentukan, mengampuni atau menghukum orang itu. Tetapi pada saat hari ini, kalau kita mempunyai suatu pemerintahan, mempunyai Bapak Presiden, kalau kita berbuat salah, pasti akan dihukum oleh Pak Presiden itu. Tetapi kalau kita berbuat benar dengan Presiden itu pasti diampuni, karena kita tidak mempunyai suatu kesamaan. Pasti kita ditempatkan yang layak kalau kita membuat jasa bagi Bapak Presiden ini. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Bagaimanakah di dalam setiap kehidupan kita? Kita tinggal pilih saja. Tuhan memberikan hak yang mutlak. Tetapi kerinduan Tuhan supaya anak-anak Tuhan itu menjadi umat pilihan. Umat pilihan yang ditempatkan di dalam seperti penjahat itu. Puji Tuhan, itu hal yang luar biasa, karakter daripada manusia. Tetapi sebenarnya ini adalah juga akan mengambil suatu karakter daripada Tuhan. Bagaimana sifat yang keempat? Itu sebenarnya mau kami lanjutkan besok minggu, tetapi kita bahas dari sekarang juga enggak. Karena yang keempat adalah seorang yang sabar dan bijaksana. Orang yang terhukum, ya, orang yang terhukum dinyatakan tidak bersalah tetapi tetap terhukum. Dia adalah mempunyai sifat yang sabar dan bijaksana. Ketika Tuhan Yesus Kristus, ketika Kristus dihujat oleh seorang penjahat, dia tetap diam saja. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, sebelumnya, ya, ayat-ayat sebelumnya seperti di dalam ayat yang ke-15, di situ dikatakan begini. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Ini Raja Herodes pun menyatakan dengan tegas bahwa sebenarnya tidak layak Yesus Kristus itu dihukum mati, disalib. Pada waktu itu kalau orang disalib berarti orang itu sudah orang yang menjadi seorang kutukan, orang yang berdosa, orang yang berbuat jahat yang luar biasa kejahatannya. Sehingga dia patut dihukum. Tetapi Raja Herodes di sini tidak mendapatkan suatu kesalahan seperti itu. Nah, sehingga orang ini berbuat dengan kesabaran yang luar biasa, meskipun dihujat pada saat itu ahli-ahli Taurat, dihujat oleh para tentara, diberi minum anggur asam yang dicucukkan dalam tombak, diminumkan kepada Kristus. Begitu sakitnya dia menderita, tetapi dia tetap sabar. Kristus tetap sabar pada waktu itu menanti. Sampai ada seorang penjahat yang mengatakan, ingatlah kepadaku, ya, kalau engkau datang sebagai raja. Sehingga pada waktu ada respon dari penjahat itu, Yesus Kristus juga meresponi, sehingga dia berbuat bijaksana. Barang siapa yang datang kepada Kristus, maka dia memperoleh, mendapatkan, menjadi ciptaan yang baru yang ditempatkan di taman Firdaus. Itulah kebijaksanaan daripada Tuhan. Di mana saat pagi hari ini, mari teman-teman saudaraku semuanya,
kita kembali menyadari setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Kesalahan dan dosa kita pada hari-hari yang lampau. Pada hari ini juga kita akan kembali untuk bersujud, melihat begitu dahsyatnya kesabaran Kristus di kayu salib, begitu bijaksananya Kristus di kayu salib, menjawab seorang perampok yang membelanya. Berarti seorang perampok yang mau mengambil keputusan menjadi milik Kristus dengan bukti-bukti bahwa dia berkata, ingatlah kepadaku pada waktu engkau menjadi raja. Saudara-saudara yang dikasihi, mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali kami panjatkan doa puji dan syukur terima kasih kami kepada-Mu, di mana pada saat yang indah ini Engkau telah memberikan suatu anugerah-Mu, firman-Mu yang telah Engkau bentangkan pada waktu pagi hari ini untuk menjadi rema dalam setiap kehidupan. Jadikanlah setiap kehidupan kami kehidupan yang berkenan kepada Engkau ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini juga kami memohon setiap pendengar, setiap pembaca yang merenungkan kebenaran-Mu firman pada pagi hari ini. Ampuni mereka, ampuni segala dosa dan kesalahan. Jadikanlah ciptaan yang baru sesuai dengan kasih dan setia, seperti apa yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia adalah menjadi ciptaan baru. Dan kami mohon kepada-Mu Bapa, setiap pembaca, pendengar, biarlah mereka lebih haru, lebih mengerti akan setiap maksud-maksud yang daripada Engkau. Karena Engkau sudah mengangkat seorang penjahat ke dalam kerajaan Kristus, di mana pada saat hari ini juga Tuhan kami yang jahat, ampuni Tuhan, ampuni. Kami tidak sanggup lagi untuk menerima suatu hukuman itu, sehingga Engkau dengan kesabaran, dengan kebijaksanaan, Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan Engkau pikul sendiri di dalam kayu salib, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.